في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية الذين يتكبرون في الأرض بغير وإن يروا آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا لا يؤمنون بها سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك بأنهم كذبوا كانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار من حليهم عجلا جسدا له ألم يروا أنه لا يكلمهم لا يهديهم سبيلا ألم يروا أنه
يريهم ولا يهديهم سبيلا وكانوا ظالمين آمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ولما سقط في أيديهم رأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قالوا لئن يرحمنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا ولما رجع موسى إلى قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني قال ابن وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وكادوا يقتلونني فلا لا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تجعلني صدق الله العلي العظيم
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil ala Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin sekalian, kita haturkan terima kasih syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita, yaitu ayat-ayat Allah SWT, menjadi sebab Allah berkenan untuk menerima beliau dunia dan akhirat, dan menjadikan beliau sebagai bagian daripada hamba-hambanya yang soleh, yang nanti akan mendapatkan tempat yang selayak-layaknya di yaumil akhirah. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Quran, semoga juga dengan bacaan-bacaannya tadi mengundang cinta dan kasih sayang Allah SWT, yang menyebabkan Allah melimpahkan karunia-Nya, rezekinya, keberkahannya kepada jemaah semuanya. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Al-Araf secara bahasa artinya tempat yang tertinggi atau yang paling mengenal, yang paling kita kenal. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 150, berarti tinggal 56 ayat lagi. Kita review dari ayat 145. Di ayat 145 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in. Jadi isi daripada Taurat yang disebut di sini dengan alwah, dalam lembaran-lembaran, dan memang lembaran-lembaran ini juga tadinya tertulis atau tersimpan di lembaran yang ada di sisi Allah yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Jadi di sisi Allah juga namanya Lauhin Mahfuz. Lauh itu artinya lembaran, mahfuz yang terjaga. Kita bisa sebutnya dengan file yang terjaga. Kalau bahasa kitanya sekarang file. Tersimpan di dalam file yang terjaga di sisi Allah SWT. File-file ini nanti kemudian di copy paste ke dalam jiwa para nabi yang diutus. Sehingga nabi-nabi nantinya juga akan memiliki copy paste itu di dalam lembaran-lembaran jiwanya masing-masing. Maka ketika lembaran-lembaran itu dalam jiwa Nabi hadir, maka disebutlah dengan alwah. Maka disebutlah di sini, wa katabna, dan kami tetapkan lahu bagi Nabi Musa, tentu saja bagi manusia karena kitab suci itu adalah untuk seluruh manusia, fil alwah, di dalam lauh, dalam lembaran-lembaran yang tertulis. Kita sebut saja di dalam file-file yang terletak dalam jiwanya Nabi Musa. Apa yang ditetapkan di sana, apa yang dituliskan? Min kulli syai'in, segala sesuatu. Kata-kata min kulli syai'in artinya tidak ada sesuatu pun yang luput. Tidak ada sesuatu pun yang tidak tercantumkan di dalam kitab suci itu. Maka kalau kita ingin mencari segala sesuatu, carilah di dalam kitab suci. Dan segala sesuatu yang ada di dalam kitab suci, semuanya disampaikan dengan benar dan kebenaran. Tidak ada kepalsuan di sana, tidak ada juga penyimpangan. Jadi min kulli syai'in, karena segala sesuatu ada di sana, maka berfungsi sebagai mau'idah. Mau'idah itu artinya pelajaran. Biasa kita kenal istilah mau'idah hasanah, ya, pelajaran yang baik. Jadi kalau misalnya ada ayat mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, berarti mau'idah hasanah itulah dengan kitab suci. Wa tafsila likulli syai', dan menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan likulli syai', segala sesuatu. Jadi bukan hanya menyampaikan segala sesuatu, tapi menjelaskan tentang apa segala sesuatu itu. Jadi bukan hanya menjelaskan air,
Tetapi maaf, bukan hanya berbicara tentang air, tapi menjelaskan apa itu air. Bukan hanya menjelaskan tentang langit, tapi juga menjelaskan apa itu langit. Tafsila likulli syai'in. Menjadi tafsil, menjadi penjelasan, menjadi deskripsi terhadap segala sesuatu. Fakhuzha, maka oleh sebab itulah, karena begitu pentingnya kitab suci ini, maka khuzha, peganglah dia, ambillah dia, biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Jadi kita lihat di sini, amanah Allah adalah tentang kitab suci. Supaya ini juga kita pegang baik-baik. Pertama bagi kita, karena kita bukan nabi, pertama-tama kita baca yang tertulis seperti ini, lalu kemudian kita simpan di dalam lembaran-lembaran jiwa kita. Kalau nabi di lembaran hatinya dulu, baru keluar menjadi tulisan. Kalau kita dari tulisan dulu, baru tersimpan di dalam lembaran-lembaran hati kita. Makanya fakhuzha biquwatin, ambillah itu secara sekuat-kuatnya. Wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Dan perintahkan juga kaum kamu. Wa'mur qaumaka. Perintahkan juga kaum kamu. Secara spesifik Bani Israel, tetapi secara umum ya seluruh manusia. Ya'khuzu, untuk mengambilnya. Ini khuz, ini sama, ini kata kerja perintah. Ini adalah fi'il mudhari, ini adalah present. Jadi perintahkan juga kaum atau manusia untuk mengambilnya. Berpegang teguh secara kuat kepada kitab suci tersebut. Kalau di sini tidak disebutkan kuatin, tapi biahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Sama misalnya dalam surat At-Taubah dikatakan as-sabiqunal awalun minal muhajirin al-ansar walladzina tabahum bi ihsan. Tulisannya bi ihsan. Ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kalau kalian memegangi dan melihat dengan kacamata Allah, dengan kacamata kitab suci, maka saya melalui kitab suci itu, kata Tuhan, saurikum, akan memperlihatkan kepada kalian. Sa-nya menunjukkan saufa, akan. Saurikum, saya akan perlihatkan kepada kalian daral fasiqin, tempatnya orang-orang fasik. Artinya apa? Allah perlihatkan kepada kita hakikat orang-orang fasik. Yang orang awam lihatnya mungkin baik, tapi secara hakikat ternyata fasik. Jadi saurikum, siapa yang bisa melihat orang ini? Ya mereka yang jiwanya tertera, tertuliskan Allah, lembaran-lembaran atau file-file kitab suci tersebut. Ini terakhir 145. Sekarang ayat baru. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi. Tapi apa kata Allah? Walaupun tadi ayat itu adalah menjelaskan sesuatu, ingat tadi ayat kitab suci, alwah, lembaran-lembaran, menjelaskan segala sesuatu, bukan hanya menjelaskan, tapi juga menguraikan. Jadi menuliskan segala sesuatu, menyampaikan segala sesuatu, tapi juga menguraikan, mendeskripsikan. Menggunakan tadi tafsir, menjelaskan, menguraikan segala sesuatu itu. Tetapi bagi mereka yang ia takabbaru. Jadi penyebab. Jadi sebetulnya gampang kalau kita melihat apakah orang itu baik atau tidak. Lihatlah kecintanya kepada kitab suci. Kalau dia tidak cinta kepada kitab suci, berarti ada kiber dalam jiwanya. Jadi tidak ada penjelasan dalam Al-Quran kecuali bahwa kalau ada orang yang tidak mau melapangkan waktunya untuk pelajari kitab suci, maka pasti ada kiber di dalamnya. Kenapa? Karena manusia sesibuk-sibuknya biasa pasti menyiapkan waktunya untuk baca berita, baca informasi di media sosial, dengarkan radio, nonton YouTube, dan sebagainya. Bahkan ada yang menyiapkan waktunya untuk belajar lagi, misalnya S2, S3, dan sebagainya. Tetapi kok Al-Quran susah mereka pelajari dengan saksama. Nah, kata Tuhan, itu adalah karena ada sikap takabur, kiber. Sa'asrifu, saya akan, kata-kata asrifu itu sebetulnya artinya memalingkan, ya, membuat menolak hatinya.
Dari mana? An ayat, dari ayat-ayatku. Dari ayat-ayat ini ya Tuhan. Takalim ya. Sa'asrifu an ayati, siapa yang saya akan lepaskan, siapa yang akan saya palingkan dari ayat-ayatku, yaitu alladzina yatakabbaruna fil ardi, yaitu orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi tadi. Makanya Fir'aun menolak ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa, sementara para pesihir, tukang sihir menerimanya. Kenapa? Karena pesihir tidak punya kesombongan dalam jiwanya, sehingga gampang menerima kebenaran. Sedangkan Fir'aun punya kesombongan pada jiwanya, sehingga bersama dengan Musa dari kecil, dan dia melihat Musa dari kecil itu tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan keburukan. Jadi Nabi Musa itu dibesarkan di istananya Fir'aun, tidak pernah Fir'aun melihat bagaimana Musa misalnya pernah menipu mereka, pernah bersikap culas kepada mereka, tidak pernah sama sekali. Pokoknya Fir'aun tidak bisa mencari celah pada diri Nabi Musa. Tetapi kenapa Fir'aun menolak ketika Nabi Musa datang, mengajaknya untuk kembali kepada Allah? Jawabannya dari sini yaitu ia takabbaruna fil ardi. Karena memang Fir'aun pada faktanya menyombongkan diri di muka bumi. Menyombongkan diri di muka bumi. Inilah yang kita lihat yang menyebabkan kenapa Bani Israel atau Israel sekarang di Timur Tengah tidak ada lagi yang mau didengar. Ya. PBB bahkan ditembaki unifilnya. Ya. Semuanya tidak ada lagi yang mau didengar. Ya. Pokoknya seakan-akan dirinya adalah segala-galanya di muka bumi. Nah, itu yang disebut dengan ya takabbaruna fil ardi, kerjanya membunuh dan membunuh saja. Merusak dan merusak saja. Nah, ini sudah ya takabbaruna fil ardi. Bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar. Bighairil haq. Nah, ini adalah satu pernyataan. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang ini dalam kehidupan nyata? Ini, ayatnya di bawah mulai meneruskan. Ciri-cirinya mereka ini, ya takabbaruna terhadap ayat-ayat Allah adalah wa in yarau kulla ayatin. Seandainya mereka melihat setiap ayat, setiap mujizat. Jadi andai kata mereka melihat setiap ayat, ya, kulla ayatin la yu'minu biha, toh tidak akan beriman kepadanya. La yu'minu biha, jadi la yu'minu biha, tidak akan beriman kepadanya. Jadi seandainya dia lihat setiap mujizat, setiap ayat, artinya dia baca, dia disampaikan oleh Nabi Musa semua ayat di dalam Taurat, satu persatu ayat demi ayat, tetap mereka tolak. Kenapa? Karena penyakit kiber ini. Dan kita tahu bahwa inilah juga penyakit yang paling pertama disebutkan oleh Allah yang terjadi pada makhluknya, yaitu ketika iblis tidak bersujud kepada Allah melalui Nabi Adam. Ketika Allah menyuruhnya sujud kepada Adam, kemudian iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi inilah. Jadi dengan demikian kalau kita ingin beriman, kalau kita ingin menjelaskan ini kan la yu'min, kalau kita ingin beriman dengan benar, cara pertama adalah melepaskan diri dari sikap kiber. Besar kecilnya kita semuanya ada penyakit kiber. Ini yang harus kita selalu waspadai. Ini yang selalu kita muhasabah, introspeksi, agar penyakit kiber ini bisa kita bersihkan. Inilah tindakan takhalli kita yang pertama. Jadi takhalli yang pertama adalah membersihkan jiwa kita dari penyakit kiber terutama. Karena semua penyakit-penyakit hati yang lain hanyalah merupakan ikutan, hanyalah menyusul, ataukah hanyalah disebabkan oleh penyakit kiber ini. Nah, dengan sombong kita kemudian nanti akan menutupi kekurangan kita dengan berdusta. Dengan sombong kita akan menzalimi pihak lain, bisa dengan kata-kata, bisa dengan fisik. Jadi ya takabbaruna, maka inilah yang paling pertama disebutkan. Ya. Maka kalau kita ingin beriman, penyakit ini sudah disebutkan. Penyakit takabur, ya, penyakit merasa besar diri. Dan biasanya yang membuat kita merasa besar itu banyak. Entah tubuh kita yang sehat, yang kuat, tubuh kita yang cantik, kalau dia perempuan elok, bisa juga kekayaannya kalau dia pengusaha, bisa juga sekolahnya kalau dia orang
terus sekolah, sarjana dan sebagainya. Bisa juga pangkat dan jabatannya kalau dia berkarir di pemerintahan ataukah di korporasi. Bisa juga turunannya misalnya dan sebagainya. Jadi banyaklah yang buat kita takabur ini. Ya. Kalau iblis ya turunannya karena dia menganggap saya kan dari api, Adam cuma dari tanah. Jadi asal usulnya yang dibicarakan. Pokoknya kita bisa kibur ini dengan berbagai macam sebab. Dan kalau ini sudah muncul maka la yu'minu biha, tidak akan beriman kepada ayat-ayat Allah tersebut termasuk kepada pasangannya. Wa in yarau sabilar rusydi, ini satu tadi, apabila mereka melihat ayat-ayat Allah melalui Nabi Musa, la yu'minu biha. Satu, yang kedua. Jadi ini kita anggap sebagai yang pertama ini tadi. Ini adalah yang pertama ya. Kemudian ini adalah yang kedua. Wa in yarau, ini tadi yarau juga. Dan apabila mereka melihat sabilar rusdi, jalan yang benar, jalan rasional, jalan yang sesuai dengan akal ini. Ar-rusd ini adalah jalan yang benar. Layat takhizuhu sabila. Dia tidak menjadikannya sebagai jalan. Kan harusnya jalan yang kita tempuh adalah yang bersifat rusd. Rusd itu adalah yang rasional. Yang masuk akal, yang logik, yang logis. Inilah yang harus kita tempuh. Jadi harusnya wa in yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Apabila mereka melihat jalan yang benar, petunjuk rusd itu adalah yang lurus menurut akal, maka itu adalah mereka tidak mengambilnya. Jadi kita lihat di sini bahwa yang namanya ayat itu sejalan dengan rusd rasional. Ini kan ayat, kemudian ini rusd. Tapi permulaannya sama, in yarau. Jika mereka melihat. Jadi kenapa mereka tidak mengambil ayat? Karena dia juga tidak rasional. Jadi rasionalitas ini harus diperbaiki juga. Kalau kita tidak rasional, nah kita pasti akan mengikuti jalan yang bengkok. Walaupun kelihatannya benar. Karena terkadang menggunakan bungkus agama, tapi sebetulnya bengkok. Saya kira terakhir-terakhir ini, terutama di Indonesia, banyak sekali kejadian yang memprihatinkan, tetapi berbungkus agama. Seperti pengurus panti asuhan yang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak pantinya dan sebagainya. Belum lagi dengan di Aceh ada pesantren juga yang menghukum santrinya masih terbilang anak-anak umur 13 tahun dengan melumurinya dengan cabai satu badan, luar biasa. Ini kan berbungkus agama tapi di dalamnya pasti bukan agama. Tidak ada di dalam Al-Quran menghukum orang dengan melumuri dengan lombok atau cabai. Ya. Dapat Bapak bayangkan kita habis makan dan pakai sambal yang pedas, itu di tangan kita nanti panas lama baru hilang. Bagaimana kalau orang dimandiin dengan dikasih cabai? Ya. Tapi itu yang terjadi di Aceh, ya. Di sebuah pesantren, ingat pesantren. Dan banyak lagi yang lain. Jadi wa in yarau sabila rusdi. Jadi terkadang kelihatannya bungkusnya agama, tapi di dalamnya sebetulnya ya ujung-ujungnya adalah kepentingan, bisa kepentingan bisa kepentingan popularitas, bisa kepentingan harta benda, bisa kepentingan macam-macam. Ya. Wa in yarau sabila rusd la yattakhizuhu sabila. Dia tidak mengambilnya sebagai sabil. Dua, yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya jelas kita pakai warna merah. 1, 2, 3. Wa in yarau sabilal ghayyi, tapi apabila mereka melihat jalan yang bengkok, yattakhidhu sabila, dia mengambilnya sebagai jalan. Jadi kalau ayat Allah dan jalan benar mereka tolak. Tapi kalau as-sabilal ghayyi, jalan yang buruk, yattakhidhuhu sabila, dia mengambilnya sebagai jalan. Jadi yang dijadikan sebagai jalan hidup adalah al-ghayyi. Ya. Al-ghayyi ini adalah jalan yang bengkok. Ya. Biasa disebut dengan sesat. Sebetulnya jalan itu bengkok, lawannya rusd. Jalan yang irasional. Ya. Jalan yang tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan akal sehat.
Dalika yang demikian itu bi'annahum, karena mereka itu kadzabu bi ayatina. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kadzabu bi ayatina wa kanu anha gafilin, karena mereka itu gafil lalai. Apanya yang lalai? Hatinya, karena telah ditutup oleh hasrat-hasrat, desire-desire yang kaitannya dengan materi, dunia, dan sebagainya. Kita memperdalam sedikit kata rushd ini. Ya, kaitannya dengan gai. Karena ini kata kuncinya di sini adalah rushd dan gai. Mari kita lihat di sini nih. Ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Ini kita kenal surat ini karena ini adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Kelanjutan dari ayatul kursi. Ya, ayatul kursi kan 255. Ini adalah 256. Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada ikrah, tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Jadi kata ikrah itu tidak boleh orang beragama secara terpaksa. Harus berdasarkan panggilan hati dan rasionya. Kenapa tidak boleh orang dipaksa dalam agama? Sungguh. Karena sungguh tabayyana telah jelas. Tabayyana itu jelas sekali. Dan ini bentuk lampu. Tabayyana telah jelas dalam hati mereka. Ar-rusydu minal ghai. Perbedaan antara ar-rusyd dan al-ghai ini dua nih. Ar-rusyd adalah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang masuk akal. Dan al-ghai adalah jalan yang bengkok, jalan yang tidak sejalan dengan akal. Kalau ini tadi rasional, ini adalah irasional. Kalau yang tadi logis, ini tidak logis. Faman yakfur bitaguti, maka siapa yang ingkar kepada tagut. Nah, dari mana munculnya tagut ini? Dari ghai. Siapa yang menolak tagut, wa yu'min billah, baru beriman kepada Allah. Apa beriman kepada Allah? Mengikuti jalan rusyd. Jadi orang yang mengikuti ghai, dia akan menjadi tagut, menciptakan tagut pada dirinya. Tapi siapa yang menerima jalan lurus ini, rusyd, rasional, dia akan terbawa kepada iman, kepada Allah. Dan bukan hanya iman kepada Allah, tapi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia berpegang kepada tali yang sangat teguh. Kenapa? Karena kalau dia menerima sesuatu karena menurut akalnya dia masuk, maka dia tidak mungkin digoyahkan. Dia akan seperti orang berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Tapi kalau orang beragama hanya karena mengikuti budayanya, kebiasaannya, kartu penduduknya, nah itu gampang. Begitu diiming-imingi dengan sesuatu, ya langsung bisa kabur dari agamanya, pindah. Ya. Tapi kalau dia benar-benar beragama berdasarkan rushdnya, bukan berdasarkan ghainya, bukan berdasarkan tagutnya, maka yang bersangkutan akan istamsaka bil urwatil wuthqa, akan berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, lan fisamalha, yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Makanya kalau orang beragama dan disentuh akalnya, rasionya itu bagus. Daripada didoktrin saja orang, ditakut-takuti dengan neraka, nah itu nanti begitu ada yang mengiming-imingi lebih bagus, dia akan kabur. Dan dalam sejarah kita sudah lihat banyak sekali kejadian seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat lagi surat jin. Ini ada surat jin juga. Surat jin, surat 72. Kita baca dari ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada saya. Jadi ini kulnya kepada Nabi Muhammad. Disuruh mengatakan kepada orang pada saat itu, uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, annahu stama'a nafarun minal jin, bahwa ada satu kelompok daripada jin yang mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, perhatikan ayat ini jemaah sekalian ya. Berarti bukan Nabi yang tiba-tiba bercerita, wahai sahabat-sahabatku, saya tadi lihat ada jin di sini. Tidak begitu. Menggunakan kata qul. Artinya Nabi tidak punya keinginan. Nabi tidak punya tidak ada keperluan dalam menyampaikan bahwa dia bisa berinteraksi dengan jin. Untuk menyampaikan bahwa dia berinteraksi dengan jin, harus ada qul di sini. Ya, qul, katakanlah Muhammad. Jadi artinya kalau ada orang yang gampang mengaku-ngaku melihat jin, bahkan menikah dengan jin, itu tidak benar. Seorang Nabi saja harus ada kata qul di sini. Ya sama dengan yang lain-lain, qul huwallahu ahad misalnya. Ya. Harus ada qul di sana. Tidak boleh berbicara berdasarkan hawa nafsu. Kalau toh seandainya kita berinteraksi, tahu, ya nggak perlu diceritakan. Buat apa? Kalau kita ceritakan berarti ada motif supaya orang itu meminta sesuatu dari kita.
Jadi pasti ada motifnya. Makanya di sini dikatakan kul, katakanlah Muhammad. Uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, annahu, bahwasanya istama'a, telah mendengarkan. Ya. Istama itu mendengarkan dengan saksama, namanya kalau istama. Ya. Kalau tidak istama, sami'a saja. Sami'a itu mendengarkan juga. Tapi istama itu artinya terus-menerus mendengarkan, menyimak dengan saksama. Nafarun, satu kelompok minal jin. Faqalu, lalu jin-jin itu berkata, kalau ini jin-jin itu berkata, inna, sungguhnya kami sami'na, telah mendengarkan Qur'anan ajaba, Al-Quran yang sangat menakjubkan. Jin saja takjub. Ya. Yang mengherankan ada orang yang mengaku berjumpa dengan jin tapi tidak pernah takjub kepada Al-Quran. Sedangkan berdasarkan ayat ini, jin itu takjub kepada Al-Quran. Bahkan ada orang mengaku berinteraksi dengan jin tapi melanggar Al-Quran. Pada berdasarkan ayat ini, faqalu, jin-jin itu berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ajaba itu ajib. Sangat-sangat, sangat-sangat magic, sangat-sangat luar biasa. Sami'na Qur'anan ajaba. Apa yang menakjubkan dari Al-Quran ini? Yahdi. Kita tambahkan saja yaitu, karena ini kan Quran. Jadi yang diterangkan dengan Yahdi ini Al-Quran. Al-Quran menakjubkan itu adalah Yahdi. Ini masih kata-katanya jin tadi. Yahdi menggait, membimbing kita jin dan manusia ila rusydi ini, kepada jalan yang masuk akal, jalan rasional. Jadi jin saja jalan rasional. Yahdi ila rusydi, membimbing, menggait orang kepada ar-rusydi, ila rusyd, pada jalan yang benar. Karena ini adalah jalannya rusyd, rasional, fa'amanna, maka kami pun beriman bihi, kepada kitab suci Al-Quran. Jadi kami beriman kepada Al-Quran karena rusyd. Jadi yang menyebabkan orang beriman itu karena masuk akal. Jadi kalau iman tidak bisa diterangkan dengan akal, ya bukan iman namanya, itu dogma. Karena berdasarkan ayat ini, rusydi fa'amanna, karena masuk akal maka kami beriman. Berarti iman itu muncul setelah mempelajari sesuatu yang masuk akal. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Walan nusyrika birabbina ahada. Kami sungguh-sungguh atau sama sekali tidak akan memperserikatkan Tuhan kami dengan apapun. Setelah mendengarkan ini, bahwa ternyata berarti Al-Quran mengajarkan kepada mereka tentang hakikat segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu tidak ada kecuali yang satu, itu ahada, kecuali Rabbina ahada. Kalau kami percaya ada sesuatu selain daripada Rabbina ahada, berarti kami musyrik. Sedangkan kalimatnya di sini, walan nusyrika bi Rabbina ahada, kami sama sekali tidak akan, kami sungguh-sungguh tidak akan mempersekutukan Tuhan kami dengan apapun. Kita lanjut. Ini adalah tanda orang menyesal, ya. Walladzina kadzdzau bi ayatina. Diulangi lagi, dan orang-orang yang mendustakan, kan ini tadi sudah disampaikan juga. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang didustakan adalah ayat kami, apalagi waliqail akhirah, dan perjumpaan dengan akhirat. Jadi ingat jemaah sekalian, selalu penekanannya pada akhirat. Karena sebetulnya penentu daripada kehidupan kita ini adalah kepercayaan kepada akhirat. Begitu kita tertipu oleh dunia, berarti kepercayaan kita kepada akhirat sangat sedikit. Karena sederhana sebetulnya cara pemikirannya, penalarannya sederhana, yaitu bahwa dunia ini kan sementara, dan untuk memahami dunia sementara gampang sekali. Lihatlah di sekitar kita, manusia-manusia, orang-orang pada meninggal satu persatu, pohon-pohon, pokok-pokok tumbang satu persatu. Coba lihat di sekitar kita, hewan-hewan juga setelah besar tua disembelih satu persatu. Jadi artinya hidup di dunia ini sementara semuanya. Tetapi yang kedua, setiap orang yang sudah meninggal dunia, tidak pernah ada yang kembali ke dunia lagi. Jadi belum pernah kita melihat ada orang yang sudah meninggal dunia, kembali ke dunia lagi.
Artinya apa? Artinya di sana kekal karena tidak bisa balik ke dunia lagi. Kan sederhana memahaminya. Pertama, bahwa dunia itu sementara, buktinya kita lihat setiap orang satu persatu pergi. Ada yang didahului oleh istrinya, didahului oleh suaminya, ada yang orang tua didahului anaknya, ada anak didahului orang tuanya, ada tetangga didahului tetangganya, dan sebagainya. Ya. Kesimpulannya ada kematian. Dan apakah ada realitas setelah kematian? Nah, ini agama kita loncat. Yaitu bahwa berdasarkan agama samawi, ada realitas setelah kematian. Yaitu namanya akhirat. Ya, maka dengan demikian akhirat itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka siapa yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuannya dengan alam akhirat atau tidak percaya bahwa di akhirat akan hidup lagi, maka semua perbuatan baiknya di dunia pasti sama dengan nol yang tidak berangka satu di depannya. Kita pernah sampaikan bahwa angka 00 ini kalau tidak ada satu di depannya sia-sia. Ini kalau begini kan berarti sudah 6 nolnya, sudah juta. Kalau ada satunya, tapi kalau tidak ada satunya, nol. Nah, apapun dalam kehidupan kita ini hakikatnya tidak ada sebetulnya. Perbuatan kita itu kalau tidak didasarkan pada yang satu adalah perbuatan yang tidak punya nilai. Nol ini bukan kosong sebetulnya. Nol itu adalah netral, tidak bernilai. Ya. Karena kalau dikatakan tidak bernilai ini nol, ya kenapa tiba-tiba kalau dikasih satu menjadi banyak? Kalau dikasih satu di depannya menjadi 1 juta, ya, 1 million. Kan berarti bernilai ini nol. Kalau dikasih satu. Ya kalau tidak dikasih satu, netral. Buktinya nol bernilai itu kita coba bikin apa namanya diagram kartesia di sini. Sini kan biasanya dikasih nol. Kalau di atas ini kan adalah A positif ini. Bawah sini adalah A Y negatif. Nah, kita pasti biasa menulis ini -1, ini -1, -2, -3 dan 4. Ini -1. Ke atas nanti menjadi plus. Ya. Nah, berarti kan ada nilainya ini nol sebetulnya nih. 1 kan kalau semakin ke atas semakin bernilai. Kita misalnya -10 lebih kecil, -9 besar sedikit, -8 besar sedikit, dan seterusnya. Berarti kan nol ada sebetulnya nilai netral. Netralnya apa? Dia tidak minus dan tidak plus. Ya, tidak negatif dan tidak positif. Kan netral namanya. Ya, jadi kalau tidak negatif dan tidak positif, netral. Sama dengan netron. Netron itu adalah tidak bermuatan positif dan tidak bermuatan negatif. Ya. Dengan demikian, kapan perbuatan itu sia-sia? Tidak sia-sia kalau ada angka 1 di depannya. Allah katakan, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, waliqa'il akhirah, dan perjumpaannya dan akhirat, habitat a'maluhum. Sia-sialah amal perbuatan mereka ini. Habitat a'maluhum. Sia-sialah amal perbuatan mereka. Habitat a'maluhum. Sia-sia. Jadi apa artinya sia-sia? Nggak ada nilainya. Jadi ini sangat menentukan ini jemaah sekalian. Ya. Angka 1 nih. Hal yujzauna illa ma kanu ya'mal. Dan tiadalah mereka diberikan balasan, yujza itu dari kata jaza, tiadalah illa, ini pasangannya, tiadalah kecuali. Tiadalah mereka diberikan balasan kecuali sesuai dengan apa kanu yang dulu ya'mal kerjakan. Jadi amal perbuatannya tergantung perbuatannya dulu di dunia. Kanu di sini adalah dulu di dunia, ya'malun mereka kerjakan. Ya. Coba kita lihat lagi di sini. Ya. Ini adalah surat Al-Kahfi, ayatnya 105. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafaru, ingkar, menutup diri bi ayati rabbihim terhadap ayat-ayat Tuhannya. Waliqai, dan perjumpaan. Waliqaihi, berjumpa dengannya. Hi-nya di sini adalah dengan Allah. Ya, bisa juga diartikan dengan akhirat. Jadi mengingkari ayat-ayat Tuhannya dan perjumpaan dengannya ini kan mirip dengan ayat itu tadi. Mirip dengan ini. Ya. Bi ayatina waliqa'il akhirah. Ya. Kalau di sini tadi kalau di sana tadi waliqaihi ini. Ya. Ulaika alladzina kafaru. Kalau di sini tadi kan adalah kadzabu, ya, mendustakan. Kalau di sini menutup diri, kafaru, nolak. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi,
dan perjumpaan dengannya, habitat a'maluhum, maka sia-sialah amal perbuatannya. Jadi berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Jadi siapa yang menutup diri terhadap ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Tuhan itu sekarang adalah kitab suci Al-Quran, dan menutup diri pada realitas bahwa kita nanti akan berjumpa dengan Allah di akhirat, maka habitat a'maluhum, sia-sia amal perbuatan mereka, wala fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidaklah nuqimu, kami tegakkan bagi mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wazna, timbangannya. Artinya timbangannya tidak akan dihitung. Jadi timbangannya, beratnya, bobotnya, timbangannya tidak dihitung. Dengan demikian ketika kita berbicara tentang adanya yang disebut dengan sakulat mawazinu, berat timbangannya adalah terkait dengan beriman kepada ayat-ayat kami dan perjumpaan dengannya. Jadi perjumpaan dengannya yang pada permulaan surat Al-Araf disebut dengan al-haqqu yawma izinil, al-waznu yawma izinil haqq. Wazan, timbangan pada saat itu adalah patokannya kebenaran. Kita lihat lagi surat At-Taubah ya. Maka lil musyrikina ayya'muru masajid Allah. Tidaklah mungkin bagi orang musyrik itu, musyrik maksudnya di sini, di dalam jiwanya masih ada yang dikagumi, yang ditakjubi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka lil musyrikin, tidak mungkinlah bagi orang-orang yang ada dalam hatinya syirik, ayya'muru, untuk memakmurkan. Ya'muru ini memakmurkan. Ain jadi amr, jadi ya'muru, memakmurkan, bukan hamzah. Kalau hamzah memerintahkan. Ini ya'muru, kalau hamzah di sini ya'muru nabil ma'ruf, nah itu. Ayya'muru, untuk memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah. Di manakah masjid Allah itu, jemaah sekalian? Secara zahir, masjid-masjid Allah di dekat rumah kita, yang ada tempat sholat itu. Secara keseluruhan, ya di Mekah sana, Masjidil Haram. Tapi ini masjid bentuk jamak, ya berarti di masjid-masjid kita. Tapi secara batin, di mana batinnya masjid Allah di sini? Di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Dalam jiwa kita. Jadi memakmurkan masjid Allah yang ada dalam diri kita. Ya. Maka kita lihat orang musyrik itu syahidina, dia menyaksikan al-anfusim pada dirinya. Jadi dia juga musyahadah pada dirinya. Tetapi yang disaksikan adalah kesyirikannya, ketertutupan, kufur. Jadi yang disaksikan pada dirinya adalah hijab, bukan yang terhijab. Ingat, antara hijab dan terhijab kan beda. Yang terhijab itu adalah Allah, hijabnya adalah kufur ini. Jadi yang mereka saksikan pada dirinya adalah hijabnya, dindingnya. Dia melihat keluar, dia tidak melihat alam. Kenapa? Yang dia lihat adalah tembok, penghalang, tabir. Nah, kita lihat kata-kata syahidina ini. Syahidina ala anfusihim. Dia menyaksikan pada dirinya bahwa di sana ada kafir, ada kufur, ada penghalang. Siapa yang seperti ini? Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah habitat amalum, sia-sialah amal perbuatan mereka, wa finnarihum, dan di neraka lah mereka khalidun, tempatnya dengan kekal. Di neraka lah mereka nanti akan disimpan dalam keadaan khalidun, kekal di sana. Jadi jelas sekali jemaah sekalian. Ya, kita teruskan lagi. Wattakhadha qaum Musa min ba'di min huliyihim ijlan jasada lahu khuar. Wattakhadhu kaum Musa, kaumnya Musa yang berarti kan termasuk Bani Israel. Wattakhadhu Musa, jadi terutama Bani Israel. Wattakhadhu kaum Musa, kaumnya Musa itu Bani Israel, menjadikan, mengambil, apa yang diambil? Mimba'di, setelah Nabi Musa pergi. Kan tadi Nabi Musa pergi selama 40 malam. Jadi setelah Nabi Musa pergi, mimba'di itu artinya setelah Nabi Musa pergi, ya 40 malam, dengan tadi menunjuk Harun sebagai khalifahnya, pembahasan kita pada hari
Rabu yang lalu, dengan menunjuk Harun sebagai khalifahnya, penerusnya, ya. Tapi karena mereka menolak Harun, padahal baru 40 hari, sehingga apa yang terjadi kemudian? Ittakhadha, mereka mengambil huliyihim, mengumpulkan perhiasan-perhiasan mereka. Jadi perhiasan dalam pengertian emas dalam bentuk perhiasan, dalam bentuk cincin, dalam bentuk kalung, gelang, ini apa namanya, anting di sini. Ya. Kemudian dikumpulkan semuanya, baru dilebur jadi satu, dibuat menjadi ejlan, menjadi berbentuk anak lembu, anak sapi. Jasada, tubuh, bertubuh, maksudnya anak sapi yang bertubuh. Artinya seperti tubuh anak sapi. Jadi anak sapi tetapi cuma jasad, kata-kata ini. Jadi anak sapi tapi cuma jasad, kan menunjukkan bahwa tidak ada memang rohnya, cuma jasad. Ijlan itu adalah ajal, ijal itu artinya anak sapi, sedangkan jasad ya jasad ini menjadi bahasa kita di Asia Tenggara, bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini adalah jasad. Ya. Jasad itu tubuh, ya body kalau bahasa Inggris. Jadi wattahada kaum Musa min ba'di min khuliyihim ijlan jasada. Jadi mereka kumpulkan perhiasan-perhiasan, jadi artinya apa? Demi kesalahan yang mereka buat, mereka mau berkorban. Mereka rela mengorbankan harta bendanya, dikumpulkan hanya untuk membuat patung yang terbuat dari emas berbentuk anak sapi. Ya. Lahu khwar, memang ada suaranya. Kenapa? Karena kan di dalamnya lubang. Jadi patung anak sapi itu tidak bulat satu emas, satu body, satu tubuh, satu jasad, kosong di dalamnya. Sehingga kemudian ketika bagian belakangnya dilubangi dan bagian depannya dilubangi, tentu berbunyi kalau kena angin. Karena begitu tekanan udara masuk dari salah satu lubangnya, ya keluar di lubang yang lain, tetapi ada suaranya. Ya. Karena telah melewati badan anak sapi yang kosong itu. Seperti mana kalau kita meniup trompet, itu kan keluar suara. Ya. Nah, jadi ijlan jasada lahu khwarun. Ya. Jadi mereka mengumpulkan perhiasan setelah Nabi Musa pergi. Ya. Bayangkan, demi sesuatu yang salah, mereka rela berkorban. Ya. Ittakhadhu kaum. Jadi kata-kata ittakhadha artinya mengambil. Ittakhadha, mengambil. Apa yang diambil? Yaitu khuliyihim, perhiasan mereka. Untuk dibuat. Ya, untuk dibuat jadi patung anak lembu. Ya, kita artikan saja ini patung, jasada patung. Ya. Yang bersuara. Ada khwar. Kapankah mereka melakukan ini? Mimba'di. Setelah perginya Nabi Musa ini. Mimba'di. Hi-nya ini Nabi Musa ya. Mimba'di setelah Musa pergi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, pasti baru-baru Nabi Musa pergi kan. Jadi artinya belum 40 hari Nabi Musa pergi, mereka sudah menyembah benda-benda. Mereka sudah menyembah materi lagi. Ya, walaupun kelihatannya bernilai karena emas, ya emas tetap materi namanya. Ya. Artinya apa? Setinggi-tingginya dari emas, tetap kalau kita meninggal tidak bisa dibawa ke akhirat. Kenapa? Karena dia adalah materi, terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Yang namanya materi tidak bisa eksis kalau tidak berada di dalam ruang 3 dimensi. Kalau dia keluar dari ruang 3 dimensi tidak bisa. Ya, dia ada di dalam ruang 3 dimensi. Dan ciri sesuatu yang ada dalam ruang 3 dimensi adalah berubah dan berubah. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Apakah mereka tidak melihat? Alam bahwasanya huknya di sini kembali ke sini. Ya, jadi huknya di sini kembali ke ijlan. Ya. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya bahwa patung lembu itu la yukallimuhum, ada suaranya tapi tidak bisa berbicara. Ada suaranya tapi tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena suaranya bukan suara yang muncul dari dorongan instingtifnya sebagai benda. Tetapi itu adalah hukum alam semata saja. Kalau burung saja kan ada suara tapi bisa berciut-ciut dan enak didengar.
Kalau ini nanti tidak bisa mengatur suaranya, ya. Jadi alam yaro annahu la yukallimuhum, bahwa patung itu tidak bisa berbicara kepada mereka. La yukallim, tidak berbicara hum kepada mereka. Wala yahdim, apalagi membimbing mereka, apalagi yahdihim, membimbing mereka kepada jalan yang benar, ini sabil. Tadi terutama sabilar rusydi, ya, jalan kebenaran. Ya. Tetapi apa yang terjadi, ittakhaduhu, tetap mereka mengambilnya. Jadi walaupun mereka mengetahui bahwa patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa juga membimbing, menggait mereka mengikuti jalan yang benar, nggak usah jalan benar secara akal, jalan benar di kota saya tidak bisa, maka ittakhadu, tetapi tetap mereka mengambilnya, dan karenanya kanu zalimin, mereka zalim. Itulah zalim. Kenapa? Zalim itu artinya ya melanggar kaidah penalaran yang benar. Zalim namanya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini nih. Surat An-Nisa. Nih, surat 4 ayat 153. Ayatnya isinya kurang lebih sama tapi menggunakan bahasa yang agak berbeda. Yas'aluka ahlul kitabi. Ahli kitab bertanya kepada Muhammad, ya, atau meminta kepada Muhammad, antunazzil alaihim, untuk diturunkan kepada mereka kitaban, sebuah kitab, minas sama, dari langit. Jadi mereka meminta kepada Nabi agar diturunkan juga kepada mereka sebuah kitab dari langit. Ya. Kalau memang Muhammad itu Nabi, kira-kira begitulah. Kenapa hanya dia diberikan kitab suci Al-Quran? Coba dia minta kepada Tuhannya agar kami juga diberikan, kira-kira begitulah maksudnya. Antunazzil alaihim kitaban minas sama, faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Jadi artinya apa yang dilakukan mereka kepada Nabi Muhammad ini juga terjadi pada Nabi Musa. Jadi kata-katanya faqad, maka sungguh, sa'alu, mereka juga telah bertanya Musa kepada Musa, akbar min dzalik, yang lebih besar dari itu. Itu kenapa? Mereka bukan hanya minta diturunkan kitab suci, tetapi faqalu, mereka berkata, arinallaha jahratan, perlihatkanlah wahai Musa kepada kami Allah jahratan. Kita sudah bahas juga di surat Al-A'raf. Wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah itu jahratan, dengan nyata, dengan real. Begitu mereka ingin melihat Allah dengan nyata, fa'akhazathhumus sa'iqatu bizulmihim, maka kemudian petir menyambar mereka, bizulmin, karena kezaliman mereka. Artinya kalau petir saja mereka tidak bisa lihat, bagaimana bisa melihat Allah SWT? Jadi artinya mata kita itu terikat oleh ruang waktu lagi. Yang bisa dilihat hanya benda-benda yang berada di dalam 3 dimensi. Ya, seperti itu. Bahkan cahaya saja, kalau cahaya yang terlalu terang tidak bisa juga melihatnya. Bahkan mereka pingsan di tempat lain. Zumat di ayat lain maksudnya. Kita sudah bahas juga di surat Al-A'raf. Sa'iqa, ya. Itu menggunakan kata sa'iqa kemarin. Kalau tidak salah, Rabu kemarin kita bahas. Zumat takhadu al-ijla. Kemudian mereka mengambil al-ijl ini, anak sapi. Maksudnya patung anak sapi. Mimba dimaja'atul bayina. Setelah datang kepada mereka ayat-ayat suci, kitab-kitab suci yang disampaikan Nabi Musa, yaitu Taurat. Jadi setelah datang kepada mereka lembar-lembar tadi Allah, yang merupakan kitab suci, yang jelas bayinat, tetapi sayangnya mereka tetap menyimpang dari kitab suci, dan mengambil anak sapi sebagai sembahan. Tetapi setelah itu apa kata Allah? Fa'afauna anzalik. Kami maafkan setelah kejadian itu. Ya. Setelah kejadian itu, setelah mereka menyimpang dari Nabi Musa, padahal baru 40 hari, 40 malam, nah kami maafkan setelah itu. Anzalikah, dari kesalahan itu. Wa ataina Musa sultanan mubina. Padahal kami telah berikan kepada Musa kitab suci, yang kitab suci itu merupakan sultanan mubina. Jadi sudah diberikan yang terbaik kok memilih yang buruk, kira-kira begitulah. Ataina Musa, kami berikan kepada Musa sultanan mubina. Nah, kalau kepada Musa diberikan sultanan mubina, berarti kepada Nabi pun, Nabi Muhammad juga telah diberikan sultanan mubina, yaitu apa? Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini adalah sultanan mubina. Kekuatan argumentasi
yang jelas, yang nyata, yang tidak bisa diruntuhkan. Dia bisa. Kita kembali ke sini. Jadi ittakhaduhu wa kanu zalim. Setelah mereka menjadikan anak sapi, ingat anak sapi ini secara batini artinya mereka telah lebih rendah daripada hewan. Karena namanya menyembah kan berarti yang menyembah lebih tinggi, lebih rendah daripada yang disembah. Jadi hierarki antara penyembah dan disembah adalah yang menyembah itu pasti lebih tinggi, lebih mulia daripada yang disembah. Nah, ketika patung anak sapi dianggap disembahkan, berarti mereka menganggap patung anak sapi itu sebagai lebih mulia dari dirinya sendiri. Dan ini konsisten dengan ayat-ayat lain mengatakan orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika kal an'am, balhum adal, mereka seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Jadi lebih sesat lagi. Ya. Kita teruskan. Setelah itu mereka menyesal. Walam masuk kita min fi aidihim. Maka tatkala sukita secara bahasa itu sukita sebetulnya dijatuhkan, terjatuhkan. Dari kata sakata yaskut itu kan diam. Jadi sakata yaskut itu jatuh atau diam. Jadi sakata yaskut itu adalah diam, uskut. Ya. Nah, falam masuk kita tatkala telah mereka sukita fi aidihim. Jadi kata-kata sukita coba kita lihat di sini dulu Kita lihat kamusnya di sini yang benar ya. Kita tulis di sini sakata. Ini sakata ya. Ini sakata ya. Ini dia sakata yaskutu kan jatuh aslinya. Sakata yaskutu itu adalah jatuh, menetes, jatuh terguling-guling, itu karam mundur. Pokoknya semua tidak bagus ini, mati dibunuh gugur. Itu kata-kata sakata yaskutu. Ya. Nah, coba kita lihat mas sekalian. Ya. Ini menggunakan bentuk majhul, bentuk pasif, sukita. Dari kata sakata menjadi sukita. Ya. Ini adalah bentuk aktifnya nih, sakata yaskutu. Ini adalah bentuk aktif. Ya, ini bentuk aktifnya atau fi'il maklum dan nyaman maklumnya namanya ini sakata. Nah, sedangkan di sini adalah bentuk pasifnya majhulnya, sukita. Jadi kalau bentuk aktifnya adalah jatuh terguling-guling, ya berarti kita artikan mereka terjatuhkan, mereka dijatuhkan fi aidihim, oleh perbuatannya sendiri. Jadi secara bahasa dia artinya maka tatkala mereka jatuh, ya jatuh hidupnya, jatuh macam-macam, bisa jatuh sakit, bisa jatuh macam-macam lah jatuh. Pokoknya jatuh itu bisa jatuh menjadi sakit lahir, sakit batin itu jatuh. Bisa juga jatuh dalam pengertian habis uangnya atau kafailit, ya bangkrut atau bankrupt. Itu adalah bisa seperti itu. Ya. Jadi walam masuk kita fi aidi, maka tatkala mereka jatuh akibat, kita artikan ini karena jatuh di dalam tangannya, artinya kita artikan mereka jatuh akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka jatuh akibat perbuatannya. Jadi bukan Tuhan yang menjatuhkan mereka. Makanya menggunakan kata sukita di sini, ya, supaya failnya tidak begitu jelas. Kan namanya sukita, yang namanya majhul itu tidak jelas failnya. Ya. Walam masuk kita fi'adi, maka tatkala mereka dijatuhkan atau terjatuhkan, ya, oleh, kita artikan saja di sini, oleh perbuatannya sendiri, ataukah di dalam perbuatannya sendiri, wara'au, lalu mereka melihat annahum, bahwa sungguhnya mereka itu kadadalu, sesat. Jadi nanti setelah mereka jatuh, nanti setelah mereka bermasalah, baru mereka melihat bahwa ternyata mereka sesat. Jadi terjadi runtuh dulu. Sukita biaidihim. Mereka hancur oleh akibat perbuatan mereka sendiri, baru mereka menyadari. Ra'au itu melihat, ya kita artikan juga menyadari, bisa. Anam basumnya mereka itu sungguh. Jadi setelah mereka
menanggung akibat buruknya, barulah mereka sadar, oh ternyata jalan yang kita tempuh salah, dalu ini sesat. Ya. Nah setelah menyadari bahwa mereka sesat, baru mereka qalu berkata. Ya. Jadi banyak di antara kita, rata-rata kita ini manusia pendosa seperti ini. Kan kita pernah sampaikan manusia itu cuma dua macam, manusia yang tidak pernah berdosa dan manusia yang biasa berdosa. Mayoritas mutlak manusia itu biasa berdosa. Sedangkan yang tidak berdosa cuma sedikit, mutlak minoritas. Yaitu Nabi, Rasul, dan orang-orang suci. Yaitu adalah tidak pernah berdosa. Kalau kita-kita ini biasa berdosa. Nah, setelah mereka menyadari bahwa mereka itu tersesat atau jalannya menyimpang, barulah mereka berkata, mengadu kepada Allah. Qalu, kita artikan qalu di sini mengadu kepada Allah. Karena ini berbicara dengan Allah. Lain lam yarhamna Rabbuna. Kalau Tuhan kami, kita dari sini. Kalau Tuhan kami tidak menyayangi kami, yarhamna, tidak menyayangi kami, tidak merahmati kami, wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ya, jadi al-khasirin di sini merugi, artinya bahwa kita lepas dari kerugian apabila melibatkan rahimnya Tuhan dan gafarnya Tuhan. Ya. Jadi di sini kita asal katanya adalah rahim, rahman rahim. Kemudian di sini adalah gafar, gafur. Ini ada gafar, ada gafir, ada gafur. Ya. Jadi ada tiga ini. Ada gafir, ada gafar, ada gafur. Jadi kalau bukan karena kasih sayang Tuhan kepada kami dan ampunannya, lanakunanna, maka kami pasti, lamnya taukid. Lanakunanna ini adalah taukid, ini juga taukid ya, nun tasydid. Lanakunanna, kami pasti akan menjadi atau masuk ke dalam bagian orang-orang yang merugi. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, ungkapan bagi orang yang sudah sadar dari ketersesatannya. Dan sedapat mungkin kita lakukan sebelum meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia sudah terlambat. Ya. Kalau kita di dunia kan masih ada harapan. Allah itu adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ya. Ini kita sudah pelajari sebetulnya ayat ini, yang mirip ayat ini di dalam surat Al-A'raf ini juga ayat 23 ini. Ketika Adam dan Hawa, ya di situ diceritakan mengikuti kehendak iblis, lalu kemudian setelah itu baru sadar, Rabbana zalamna anfusana. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ya, surat 7, bukan ini, Al-Araf yang ini ya. Al-Araf 23, 7:23. Qala, keduanya. Ini pakai mat di sini artinya keduanya. Adam dan Hawa, laki dan perempuan berkata, Rabbana, wa Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika bukan Engkau Tuhan yang mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti masuk ke dalam golongan yang merugi. Kan mirip kata-katanya. Lain lam yarhamna Rabbuna, kalau bukan Tuhan kami yang merahmati kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Jadi sama kayak. Ini Musa dengan Harun ya. Nah, ayat terakhir. Walamma raja'a Musa ila qaumi. Kan tadi coba kita lihat Nabi Musa sebelum pergi mempersiapkan dan menunjuk khalifah penggantinya, orang yang jelas, yaitu saudaranya yang bernama Harun. Jadi katakan akhihi atau saudaranya benar-benar Harun. Jadi Harun ditunjuk. Tetapi setelah Nabi Musa pergi, Harun diperdaya
Lalu kemudian menjadi pemimpinlah Samiri, menyuruh mereka semuanya mengumpulkan perhiasan-perhiasan. Jadi menunjukkan kalau pemimpin agama yang diikuti salah, ya ujung-ujungnya akan menguras kekayaannya umat. Jadi nanti menguras kekayaan umat. Umat itu dijadikan sebagai objek eksploitasi harta benda. Akhirnya apa yang terjadi seperti tadi, ya Samiri mengeksploitasi mereka, ya mereka merasa menyumbang. Kenapa? Ini kan Tuhan bayangkan membuat Tuhan. Nah, gitu. Padahal mereka lupa namanya Tuhan tidak bisa dibuat. Kata membuat Tuhan itu kalimat yang falasi, yang salah. Karena namanya Tuhan bukan dibuat. Jadi kata membuat Tuhan itu pasti kalimatnya salah. Jadi kalimatnya salah kalau dikatakan membuat Tuhan. Ya, kenapa? Karena yang namanya membuat dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan namanya Tuhan kan selalu ada, tidak pernah dibuat. Justru yang buat kita. Jadi membuat Tuhan, kata Tuhan yang kita pahami itu salah di situ. Tuhan yang dibuat itu bukan Tuhan. Ya. Jadi yang demikian kata-kata membuat Tuhan itu, kalimat itu salah, tidak bernilai apa-apa, keliru. Ya. Dan karenanya tidak perlu untuk didiskusikan. Tidak ada alasan untuk mendiskusikannya. Kenapa? Ya dari awal salah. Nah, tetapi walaupun salah secara akal, ya orang-orang tetap menyumbang kepada Samiri karena Samiri kan punya kemampuan retorika, menggunakan bahasa agama, orang menyumbang semuanya. Sampai melepaskan kalungnya, antingnya, kemudian apalagi gelangnya untuk dibuat tadi jadi patung anak sapi. Ya. Mereka meninggalkan Harun. Nah, sekarang Nabi Musa balik dari Gunung Tursina. Sudah selesai 40 hari. Ya. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, maka tatkala Musa kembali, raja itu kembali. Tatkala raja'a Musa ila qaumihi, gadebana asifa, dalam keadaan marah, ya, dan bersedih hati. Ya. Marahnya bukan mengamuk, tapi bersedih hati. Gadebana asifa. Jadi satu-satunya yang buat Nabi marah itu apa? Kapan? Ketika yang menjadi khalifah bukan yang ditunjuknya. Gadeban. Menang kata-kata gadeban. Gadeban itu dari kata gadab, seperti magdub. Ya, magdub. Jadi Allah juga kan marah, punya sifat marah tuh dengan kata-kata surat al-ladina an'amta alaihim ghairil maghdub. Maghdub itu dimurka, berarti Allah kan bisa gadab. Kita sudah bahas juga di dalam surat yang keempat. Ya. Wa ghadiballahu, Allah murka kepadanya. Nah, Nabi Musa di sini murka. Ya. Kenapa murka? Satu, karena khalifah yang diambil bukan yang ditunjuknya. Khalifah yang diikuti umat bukan yang dipersiapkan Nabi Musa, bukan Harun, tetapi mengambil yang lain berdasarkan inisiatif mereka. Dimusyawarahkan oleh mereka sendiri. Lahirlah siapa sebagai khalifah, yaitu Samiri. Ya. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadban asifa, dalam keadaan murka, marah dan sedih hati. Kenapa dia marah? Karena dia dikhianati. Kenapa dia bersedih hati? Karena umatnya tersesat. Dan berarti mereka bakal masuk neraka nantinya kalau tidak segera bertaubat. Kesedihannya di situ. Maka berkatalah Musa di sini. Dia berkatalah Musa setelah dia kembali. Bi'sa ma khalaftum, ini kata-kata ini. Jadi kata-kata khalaftu, khalifah di sini. Ya. Khalaftumuni. Ya. Buruk sekali kalian mengkhalifai aku. Menggunakan kata bi'sa, buruk di sini. Jadi kenapa buruk? Karena tidak mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Musa sebelumnya. Nabi Musa sudah berkata di depan mereka kepada Harun, wahai Harun, ukhlufni khalifailah aku, gantilah aku. Jadilah khalifahku sepeninggalku nanti. Tetapi begitu Nabi Musa pergi, justru mereka mengambil Samiri. Maka Nabi Musa mengatakan, bi sama khalaftumuni mim ba'di. Alangkah buruknya kalian menciptakan khalifah atau menunjuk khalifah sepeninggalku. Sepeninggalku kalian mengambil khalifah yang salah. Ajiltum amrabikum, begitu cepatnya ke kalian mengkhianati perintah Tuhanmu. Ajiltum, kata ajal itu cepat. Ajil itu cepat, makanya kalau orang berbuka puasa biasanya dipercepat, namanya takjil. Nah itu dari katanya ajiltum. Ajiltum. Apakah begitu cepatnya kalian mengkhianati perintah Tuhanmu, Tuhan kalian?
Saya baru 40 hari pergi kok pulang sudah seperti ini umat. Ya. Ajiltum amra rabbikum. Begitu cepatnya kalian mengkhianati amar urusan Tuhanmu. Wa alqal alwaha, lalu kemudian Nabi Musa menanggalkan kata-kata alqa itu, ya, alqa di sini. Di sini diartikan melemparkan. Rasa-rasanya masa Nabi melemparkan ya, alwah tadi, lembaran. Law tadi alqa. Ya. Coba kita lihat di kamusnya dulu apa itu alqa. Ya, pasti ada arti harusnya nih. Alqa. Ya. Alqa yukli, bisa melemparkan, bisa menjatuhkan, bisa membuang, bisa menceritakan. Nah, di sini Mas Kaiser Baga, menurut saya paling cocoknya menjatuhkan, bukan melemparkan, ya, meletakkan. Ya. Bisa juga membuat dalam artian gini, kalau pasangannya itu sudah tidak ada, ya tidak bernilai lagi, kan sesuatu yang dibuang itu tidak bernilai. Ya. Seperti itu. Ya. Kata-kata alqa di sini ke bawah nih, ya. Kita lihat sini. Memberi, bisa juga kata memberi tadi artinya menyimpan, meletakkan. Makanya bisa diartikan meletakkan, karena ini alqa juga nih. Ya. Alqa khitaban, mengucapkan pidato juga, berpidato, berbicara di depan orang banyak. Bisa juga alqa khitaban atau kalimatan. Ya. Nah, jadi ini bisa aja mas kalian. Jadi dengan demikian kita harusnya tidak mengambil yang kasarnya, karena masa Nabi kasar begitu menggunakan kata melempar di sini ya. Dia melemparkan, masa melemparkan, ya nggak mungkin lah. Yang ada dalam meletakkan atau meninggalkan, membuang dalam pengertian itu, membuang bukan melemparkan. Artinya tidak ada gunanya lagi nih alwa kalau pasangannya ditolak. Kan tadi alwa ini sepeninggalnya Musa kan pasangan berikutnya adalah, kan namanya alwa kan tetap tidak mati, yang mati itu nabinya. Nabi Musa bakal mati sebagai tubuh manusia. Nah sekarang alwanya ada, tubuhnya Nabi Musa mati, terus siapa yang menggantinya? Nah harusnya diganti oleh orang yang ditunjuk oleh nabinya, karena dialah yang tahu siapa yang mengerti kitab suci itu. Dan ditunjuklah Nabi Harun. Jadi pasangan alwah berikutnya adalah Harun, kalau Nabi Musa sudah tidak ada. Tapi sayangnya yang dijadikan pasangan oleh mereka adalah Samiri. Ya, dipilih berdasarkan oleh inisiatif dan keputusan mereka sendiri. Sehingga kemudian Nabi Musa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi. Lalu kemudian dia memegang raks, kepala. Ya. Akhihi, saudaranya. Ya jurruhu ilai, menariknya kepadanya. Kata menariknya kepada itu minta, bertanya. Ya. Qala, apa kira-kira menyampaikan kok kenapa seperti ini umat, begitulah. Qala, berkatalah Harun, ini qala Harun ya. Berkatalah Harun. Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, kita tambah kayak Ibnu Umar, wahai putri ibu. Biasanya kalau orang Arab itu berkata dengan meminta apa namanya dipahami, nah itu menggunakan kata ibu. Ya. Bukan ya benal ab, ya benal abu. Kenapa? Karena ibu itu kan biasa menyatukan. Ya. Namanya saja rahim, silaturahim. Maka menggunakan kata-kata ya benar ummah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Musa dengan Harun memang bersaudara. Ya. Bisa juga bersaudara bersepupu. Kenapa ya? Ke atas kan ibunya sama. Kan kalau bersepupu kan berarti bapak ibunya ke atas sama. Kemudian bapak ibunya punya saudara. Bersaudara. Nah, melahirkan, satu saudara melahirkan Musa, satu saudara melahirkan Harun. Nah, sama-sama ibnu ummah juga kalau ke atas. Qala ibnu ummah innal qauma istadafuni. Wahai apa namanya putra ibu, wahai Musa, jangan salahkan saya, kira-kira gitulah. Innal qauma, kaum itulah istadafuni, yang melemahkan aku. Artinya apa melemahkan aku? Memaksa aku. Istadafuni, membuat saya tidak berdaya. Istadafu itu artinya lemah, tak berdaya. Wadaku, hampir-hampir saja mereka yaktulunani, membunuh aku. Jadi bayangkan, begitu mereka memaksa Harun, dilemahkan posisinya Harun, didelegitimasi. Kan yang legitimate, yang apa namanya, yang legal ya adalah Harun. Samiri tidak legal. Tapi bagaimana caranya Samiri bisa legal? Ya diilegalkan dulu Harun. Didelegitimate dulu Harun. Maka sudah dilemahkan posisinya secara konstitusional. Demi menerima itu bahkan mereka mengancam Harun untuk membunuhnya. Ya wakadu yaktulunani, hampir-hampir saja mereka membunuh. Luar biasa.
Fala tushmit, maka wahai saudaraku, janganlah engkau membuat tindakanmu itu membuat gembira orang kepadaku. Al-ada musuh-musuh kita. Wala taj'alni ma'al qaumiz zalim. Janganlah engkau menganggap aku bagian daripada orang zalim. Ya. Saya tidak bersama mereka. Bukan saya membiarkan mereka seperti itu. Saya bukan termasuk ma'al qaumiz zalim. Saya tidak bersama mereka sebagai orang zalim. Saya telah melakukan segala hal yang bisa dilakukan, tapi mereka banyak dan mereka melemahkan posisiku, bahkan mereka hampir-hampir saja membunuhku. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah yang berkaitan. Jadi apa intinya surat Al-Araf ini? Coba kita lihat apa intinya Al-Araf. Itu kan khalifah yang benar. Dan inilah yang menempati tempat Al-Araf itu tadinya. Yang kita bicarakan sebelumnya dengan mereka mengenal orang yang lewat di bawah dengan bisimahum, dengan tanda yang ada pada diri mereka. Pembahasan kita sebelumnya di ayat-ayat yang pertengahan yang lalu. Nah, jadi lagi masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita tidak memperdalam lagi nih karena waktu kita sudah hampir sampai. Dan jemaah sekalian, kebetulan ada jemaah tetap kita di kita ini, ada jemaah kita namanya Pak Saniman. Ya. Pak Saniman, dia hampir tidak pernah absen ya kalau tadabbur selalu ikut. Nah, kebetulan kemarin beliau mendapatkan musibah kemarin atau tadi pagi ya, yaitu adik kandung beliau namanya Pak Jamal, almarhum Bapak Jamari, itu berpulang ke rahmatullah. Jadi saya secara pribadi mewakili juga jemaah menyampaikan kepada Pak Saniman turut berduka cita atas kepergian adik Pak Saniman yang tercinta, yaitu almarhum Bapak Jumari. Kita doakan almarhum semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Ala hadimiyah walikuliyatin salihah bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad, khususan ila almarhum Bapak Jumari. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir li almarhum Bapak Jumari. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah adik kandung dari jemaah tetap kami Bapak Saniman, yaitu almarhum Bapak Jumari, dengan penerimaan yang sempurna. Bukakanlah pintu-pintu langit baginya, ampunlah segala dosa dan kesalahannya, khilaf dan alpanya, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah di sana, tinggikanlah derajat dan kedudukannya, gabungkanlah almarhum ke dalam golongan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh lainnya, dan jadikanlah amal ibadah yang ditinggalkannya menjadi amal jariah baginya, dan jadikanlah anak-anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa mengingat dan berdoa untuk almarhum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Yang bertanya dipersilakan. Ganim, silakan Ganim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz mau ingin menyampaikan Ustaz. Ya, silakan Pak Nurul, silakan. Oke, Ustaz. Ustaz, kembali pada 150 tadi Ustaz, ayat terakhir. Apakah Rasulullah SAW punya tanggapan ayat ni berbanding kita orang biasa ni ketika membaca ni, sebab ada masalah khalifah antara Nabi Harun dengan Nabi Musa AS. Persis macam mana kita dulu pernah terimbang dengan disembelih Nabi Ismail. Padahal ini adalah kaum yang akan diberi tugasan imamah seluruh manusia tadi. Salam takziah pada keluarga. Udah ya? Ini saya yang hilang atau Pak Nur yang hilang ini?
Assalamualaikum Ustaz. Ya udah deh. Baik. Kedengaran Pak Nur tadi, saya dengar sepotong tadi tentang khalifah ya, tentang Musa dan Harun. Nah, jadi memang kalau kita baca Al-Quran dengan saksama, sebetulnya jelas sekali sebetulnya bahwa nabi-nabi itu selalu mempersiapkan penggantinya, dan penggantinya itu kebanyakan dari keturunannya. Maka dalam Al-Quran, setiap berbicara tentang nabi, paling banyak dibicarakan zuriat, keturunan. Termasuk Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan anak. Untuk apa? Apakah mewarisi hartanya? Enggak, Nabi Ibrahim tidak punya harta, tapi mewarisi kenabiannya. Jadi mewarisi kenabiannya. Dan kita lihat sampai sekarang pun juga, dua agama samawi besar adalah berasal dari dua keturunan Nabi Ibrahim. Ya, yang ada di Arab, terutama Quraisy, yang kemudian melahirkan Islam ini, itu adalah dari Bani Ismail. Dari Ismail maksudnya. Kemudian yang satunya lagi melahirkan agama Yahudi dan Nasrani, yang tempatnya terutama di Mediterania, itu kemudian diteruskan ajarannya Nabi Ibrahim oleh Nabi Ishak. Jadi dua-duanya namanya anaknya Nabi Ibrahim. Jadi kita tahu ini adalah keturunan zuriat. Dan ini dipertegas lagi pada saat berbicara tentang imam. Inni ja'iluka linnasi imama, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, dzurriyyatku. Pembahasan kita Rabu kemarin bahwa juga nabi-nabi itu adalah zuriatan ba'du min ba'din, zuriat mereka, bukan yang lain. Nah, dengan demikian, maka nabi-nabi mempersiapkan semuanya ke bawah dari keturunannya. Makanya kemudian ketika tiba-tiba menyimpang ada yang bukan keturunan, ini kita anggap sebagaimana dengan saudara Kristiani kita. Kristen itu agak berbeda dengan konsep seluruh agama samawi. Seluruh agama samawi itu, yang namanya Nabi dan Rasul, adalah hambanya, bukan putranya. Mulai daripada Nabi Adam yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, disebut sebagai hambanya. Ya, semuanya adalah abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya. Nah, tiba-tiba sampai kepada agama Nasrani berubah menjadi bapaknya, anaknya maksudnya. Tiba-tiba Isa itu adalah ibnuhu wa rasuluhu, ya. Putranya dan rasulnya. Ibnuhu bukan abduhu, ya. Padahal sebelumnya kan abduhu wa rasuluhu. Tiba-tiba berubah menjadi ibnuhu wa rasuluhu. Ini yang kita tolak, yaitu bahwa istilah putra Tuhan dalam agama samawi itu seperti tidak lazim. Tidak pernah ada agama-agama samawi sebelumnya, baik yang lebih dekat kepada Nabi Isa seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria terhadap anaknya Yahya, tidak perlu menyebut Nabi Yahya itu sebagai putra Tuhan. Nabi Zakaria juga tidak pernah menyebut Maryam sebagai putri Tuhan. Tidak pernah. Walaupun Maryam itu adalah wanita yang luar biasa, kita baca sejarahnya dalam Al-Quran. Tetapi tetap saja Maryam juga sebagai abduhu saja, sebagai hambanya, hamba Tuhan. Yang kemudian diamanatkan melalui rahimnya, lahir Nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Berikutnya, Gani, silakan. Ustaz, ingin menyampaikan Ustaz bahwa di hari ini adalah syahidnya Yahya Sinwar, Ustaz, pemimpin Hamas. Nah, itu Ustaz, bagaimana tanggapannya antum Ustaz? Setelah 3 bulan dia tuh sudah menjabat sebagai Hamas. Baik, itu aja. Kita sampaikan dulu bahwa pernyataan meninggalnya Yahya Sinwar ini adalah muncul dari pihak Israel. Lalu ditulis oleh koran-koran yang lain. Apakah meninggal atau belum? Belum positif. Kenapa sampai sekarang Hamas belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi, ofisial belum. Jadi Hamas secara ofisiali belum mengeluarkan pernyataan kalau Yahya Sinwar memang meninggal dunia. Tetapi apapun juga, seandainya pun meninggal dunia tidak ada masalah juga. Apa sebabnya? Yang namanya Hamas, Hizbullah dan semacamnya, Mukawamah, itu bukan terletak pada pemimpinnya. Hamas, Hizbullah, Ansarullah, atau apapun namanya yang merupakan Mukawamah itu adalah merupakan ide yang dihidupkan dalam bentuk perlawanan. Itu adalah ide yang muncul dari masyarakat, jadi tidak akan pernah bisa mati. Kita sudah lihat Hamas sudah berapa pemimpinnya dibunuh.
samanya Syekh Ahmad Yasin. Apakah lalu kemudian Hamas mati? Enggak. Ya. Kenapa? Karena Hamas itu bukanlah kelompok yang didirikan oleh orang per orang, tetapi dia adalah merupakan jelmaan, tajalli daripada semangat perlawanan masyarakat Palestina. Jadi Hamas adalah jiwa. Yang namanya jiwa tidak akan pernah bisa dimatikan. Ya. Kalau bahasa politiknya dia adalah ideologi. Ya, dia adalah konsep yang muncul dari rakyat Palestina. Begitu juga dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Seperti mana juga IRGC-nya Iran, IRGC Iran. Dibunuh jenderal terkenalnya Qasim Soleimani. Apakah lantas kemudian runtuh? Tidak. Ya. Karena IRGC bukanlah Soleimani. Ya. IRGC itu adalah dibentuk oleh wali wilayah wali Faqih dalam waktu sepanjang ini, lalu kemudian diangkat komandannya. Jadi kalau komandannya meninggal atau pensiun, ya dia tetap ada. Dia tidak akan pernah habis. Jadi dengan demikian, walaupun pemimpin-pemimpin dibunuh terus-menerus, misalnya penggantinya Yahya Sinwar yang nantinya dibunuh lagi, ya tetap akan ada itu Hamas. Seperti mana Hizbullah, Said Hasan Nasrullah dibunuh, calon penggantinya Hashim itu dibunuh lagi. Tetapi apakah lantas kemudian Hizbullah mati? Tetap tidak mati. Sampai sekarang merepotkan Israel dan hanya dikendalikan oleh wakil sekretarisnya, yaitu Syekh Naim Qasim, kalau tidak salah namanya. Nah, jadi dengan demikian tidak perlu khawatir, dia akan selalu ada. Iya. Syukron, Ustaz. Bravo, Ustaz. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini. Terima kasih banyak jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Pak Ustaz.